bicara solat yang tadi disebutkan Tuan Guru Syekh Ahmad Sanusi bin Ibrahim, bahwa solat itulah hakikat dari isim nama Ahmad dan Muhammad. Kalau bukanlah karena Rasulullah yang bernama Muhammad bin Abdullah itu, maka tidak mungkin kita hari ini bisa menyebut nama Allah. Maka Sang Ahad, Sang Ahmad, Sang Muhammad ini berkait, itulah yang disebut min amri Rabbi. Ini urusan Rabbku. Maka orang-orang yang mengertinya cuma orang-orang yang inda Rabbihim, orang-orang yang makomnya makom indiyah, yang disebut dalam Al-Quran. Jangan katakan para syuhada. Syuhada secara harfiah yang mati di medan juang. Betul, ada makna lain dari syuhada. Orang yang berjuang mengenal Allah. Dia mati dalam berjuang itu. Itulah saksi persaksian yang sebenarnya. Sehingga jika ada orang riya dalam jihad, Nabi tidak terima. Kata Nabi, riya, orang ini riya, finnar, masuk neraka. Jadi bukan berdarah-darah itu yang paling penting, tapi berjuang mengalahkan ego yang ada di dalam darah. Orang-orang ini kata Allah Subhanahu wa taala, bal ahyaun inda rabbihim, mereka benar-benar hidup inda rabbihim. Ini satu makom disebut makom indiyah. Makom indiyah, inda di sisi, makom terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu masih 3 huruf, sedangkan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berhuruf. Fakana qaba qausaini au adna. Kalau qausain masih ada hurufnya, tapi kalau adna hanya dia dan Sang Maha Dia yang tahu. Ya. Kita sampaikan salam kepada beliau. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya Aba Ruhi ya Habib Allah. Sampalah beliau, sapa dengan ruh. Ruh kita berasal dari ruhnya, maka ia dipanggil dengan Abar Ruh, Abur Ruh, bapaknya semua ruh. As-salatu wassalamu alaika ya Aba Ruhi ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Tuan Guru Syekh Ahmad Sanusi, beliau ini thariqahnya banyak ini. Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Uwaisiyah, Rifaiyah, semuanya tergabung dalam satu nama, Al-Muhammadi. Karena thariqahnya berujung kepada liqa' ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman menyebut thariqahnya thariqah Al-Muhammadi. Muridnya baru sebut Al-Muhammadi As-Sammani. Dan alhamdulillah di samping kanan saya ada orang tua kita, Ayahanda Guru Dr. Muhammad Sabran Afandi. Beliau boleh disebut orang paling rajin kuliah di saat orang Indonesia masih belum kuliah. Tahun 66 sudah kuliah ke Saudi. Kita 66 baru selesai PKI. Beliau sudah ketemu masyayikh di sana, alhamdulillah. Tahun 82 sudah selesai doktor di bidang hadis. Sedangkan saya baru dapat lisensi dalam hadis tahun 2008. Hitung saja jauhnya. 2008 saya dapat izin ngajar hadis. Baru khatam Kutubus Sittah. Kalau beliau sudah khatam lama, sudah jadi doktor tahun 82. Semoga Allah berkahi hayat beliau.
berkahi keluarganya, murid-muridnya, dan saya pun sudah mengambil sanad ilmu hadis dan kitab-kitab yang bersambung kepada imam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin guru semua dan para masyayikh, para muallim, umara, ya, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Ini juga ada dari Thariqat Mufarridiyah dari Langkat, ya. Alhamdulillah. Ini baru disebut innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu pasti bersaudara, dan hanya yang beriman yang bersaudara. Iman itu di pakaian, di amalan, atau di kolbu? Di mana taruh iman? Al-iman tasdiq wa tasdiq fil qalb. Iman itu tasdik, pembenaran, bukan sekedar percaya. Kalau percaya gampang, tapi pembenaran diuji kebenarannya. Dan pembenaran itu adanya di dalam kolbu. Maka sebenarnya yang bersaudara itu kolbu mereka. Ini baru, jangankan beda thariqah, masih sama thariqah, mursyidnya mati sudah tengkar. Banyak di semua tempat, bahkan tidak hanya di Indonesia, sampai di Pakistan, di India, di Arab, di Yaman sama. Mursyid meninggal tengkar. Tapi mau gimana lagi, itulah sunnatullah umat Nabi Muhammad. Kata beliau, sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah. Meskipun perpecahan itu bukan perpecahan firqah, tapi itu awal dari semuanya. Maka saya tidak menyesali, kok bisa satu guru sudah berjidal, sudah debat, apalagi beda thariqah. Tapi saksikan malam ini, beliau-beliau ini thariqahnya berlainan, tapi duduk bersama. Dan insya Allah di kolbunya tidak ada perasaan kami lebih tinggi, tidak ada. Tidak ada perasaan kami lebih alim, tidak ada. Kalau mereka merasa lebih alim, untuk apa mereka datang sini? Dan alhamdulillah beliau, masya Allah, sudah 82 Tuan Guru, masih mau mendengarkan Al-Fakir yang masih muda. Dan benarlah kata Imam Ahmad dulu, orang bukan min ahlil fan, bukan ahli ilmu, hatta yasma' mimman fauqahu, sampai dia berguru kepada yang lebih tua. Wa an man mithlihi, atau yang sama umurnya, satu angkatan. Au amman dunah, atau yang lebih kecil darinya. Saya saksikan ada pada beliau, ya. Semoga Allah berkahi guru-guru kita semua. Tadi kok namanya Jaro sih, Guru? Kampung Jaro, ya. Tuan Guru Jaro bilang tentang liqa, bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jaro, orang Jawa Jarwo. Beda lagi. Jawa separuh. Jujur saya nyaman sekali ke negeri Banjar, karena kalau buka kajian thariqah, haqiqah, ma'rifah, nyambung di sini. Alhamdulillah. Ya pasti ada juga yang tidak senang, tidak apa-apa. Ya maklum lah. Kalau bapak pamer mobil, tetangga yang belum beli mobil baru kesel kalau di kolbunya ada iri dengki. Ternyata iri dengki itu tidak hanya dalam bab duniawi, tapi juga dalam bab nikmat yang selain duniawi. Ketika disebutkan dalam Al-Quran, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau beri nikmat. Di Quran disebut nikmat, surah Al-Fatihah itu nikmat rumah, nikmat kendaraan, nikmat duit, nikmat pasangan. Nikmat apa yang disebutkan di sini? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Itu adalah nikmat al-ma'arif wal asrar, nikmat kemakrifatan yang Allah limpah ruahkan ke dalam sirnya, ke dalam kolbunya, sehingga
diterjemahkan oleh akalnya, dikalamkan oleh lisannya. Nabi kasih jalan. Apa kata beliau dalam hadis Imam Tirmizi, Abu Nuaim dan imam yang lain? Siapa yang menjaga sholat subuh 40 hari berjamaah, ini bisa harfiah, bisa ma'nawiyah. Man shallal fajra, ya, siapa yang sholat fajar berapa lama? Arba'ina sabahan fi jama'atin, berjamaah, maka Allah akan terbitkan nur hikmah dari kolbunya, tumpah ruah lewat mulutnya. Allah terbitkan hikmah. Hikmah itu yang disebut di Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, berarti hikmah tadi yang disebutkan di surat Al-Fatihah tadi, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu ma'rifat dan asrar. Siapa yang diberikan hikmah, ma'rifat dan asrar ini, dia sungguh telah diberikan anugerah yang besar, yang banyak. Tapi kata kuncinya di situ yu'ta. Wa may yu'tal hikmata, berarti orang yang ahli ma'rifat, bukan dia yang ahli, dia cuma diberi. Yu'tal hikmata, didatangkan hikmah kepadanya karena kolbunya, wadah kolbunya sanggup menanggungnya. Kenapa tidak semua orang sanggup menanggung ini? Karena tadi tasdiknya kurang. Ada mursyid, Tuan Guru, gak percaya bisa mimpi ketemu Rasulullah. Mursyid. Kalau menurut Tuan Guru batal gak mursyidnya? Batal, Guru? Ya, bukan saya ngomong ya. Tuan Guru berpaham, itu saya sepakat. Mursyid gak percaya mimpi ketemu Rasulullah. Nah, terus atas dasar apa dia bertahan menjadi mursyid? Nah, makanya kemudian malam ini insya Allah kita akan membaca sedikit saja, ya, mengenai ru'yatul anbiya wal malaikah. Ini dari kitab Dalailus Suluk, ditulis oleh Hadrat Allah yarham, udah baru meninggal, Yad Khan rahmatullah An-Naqsyabandi Al-Uwaisi Al-Bagistani. Ini berjodoh, ini kitabnya ada sejarahnya, 2013 14 atau 15 saya lupa. Ada kawan saya ingin belajar thariqah. Waktu itu umur saya belum 30. Mau 30 lah. Saya pikir nggak pantas, walaupun saya sudah dapat ijazah. Tapi nggak pantas. Nasiah masih liar. Saya katakan ke beliau, cari yang lebih dekat. Saya sebutlah nama beliau, tapi saya belum pernah ketemu. Orang yang dulu minta istikharah di Masjid Nabawi, lalu ketemu beliau ini. Benar, Tuan Guru? Itu berarti benar. Tadi kita belum cerita ini kan? Saya katakan ke sahib saya ini, kamu cari ini kiai, orang Banjar. Insya Allah ini jalan lebih cepat. Kalau lewat Ar-Razi kelamaan. Ya, masih sibuk dengan dunia. Alhamdulillah, ini kawan Allah banyak kasih anugerah. Secara rohani dia merasakan apa yang ditulis di kitab ini. Kita langsung saja baca kitabnya bagian depan ya. Nanti saya pindah-pindah suka-suka saya lah, karena sudah minta izin sama beliau. Ru'yatul anbiya wal malaikati wal arwahi yata'allaq bil kashf. Nah, ini kata kunci. Melihat, bertemu dengan para nabi, para malaikat, dan ruh-ruh yang sudah wafat. Itu urusannya bukan urusan pandang ini, mata ini.
Coba yang belakang tembok kelihatan nggak? Pakai mata? Nggak kelihatan. Apalagi kubur sudah di tembok. Kalau pakai mata ini nggak kelihatan. Kalau pakai mata ini, saya mau tanya, saat tidur mimpi ketemu orang. Kalau laki-laki ketemu perempuan cantik, kalau perempuan ketemu laki-laki yang gagah, nafsu nggak? Nafsu. Lihat pakai mata apa? Bukan mata ini yang memandang. Berarti ada mata yang lain. Jadi sebenarnya ini bukan yang memandang, dia itu cuma alat penangkap sinyal. Yang permanen itu ada di dalam, disebut basor. Basor berkaitan dengan alam nyata, sedangkan basirah berkaitan dengan alam yang tidak nyata. Alam malak, alam syahadah, sedangkan basirah berkaitan dengan alam yang lebih tinggi lagi. Disebut malakut, jabarut, dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini kan ada Pak Tentara, ada Pak Polisi, tadi Pak Riza nemenin kita lah di Hadrat Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Syukran Pak ya, terima kasih dan tim ya. Kalau kita jauh mau lihat musuh atau lihat target pakai mata telanjang nggak bisa. Terus kita pakai apa? Teleskop atau teropong. Teropong itulah yang disebut thariqah. Cuma teropong ada teknik memakainya. Itulah yang disebut haqiqah. Kita coba caranya makai. Itu kalau mau nembak jarak jauh, setahu saya abah guru sekumpul kan sukanya nembak juga, berburu ya. Itu kalau nembak pakai mata ini sulit. Maka perlu kita mata kecil di bawah tuh ya. Apa namanya? Teropong. Ya benar namanya. Pakai itu. Salah gerak dikit sedikit target tidak terlihat. Benar gak? Nah, yang belum belajar nembak lah ya. Seperti itulah bab hakikat. Salah teknik sedikit tersesat langsung. Maka wajib punya syekh penjamin supaya tidak sesat. Ketika sudah pas target, terlihatlah apa yang akan ditembak. Yang dipandang itu namanya musyahadah. Tinggal di zoom. Kata Rasulullah, doa mukhul ibadah. Kata para ulama, az-zikr silahus saliqin, silahul abidin. Zikir itu, kata para ulama memahami hadis Nabi, zikir itu adalah senjata orang beriman. Maka kalaupun hebat ma'rifatnya, hebat toh hakikatnya, canggih alatnya, tapi kalau tidak mau berlatih zikir, tidak akan pernah mencapai targetnya. Maka peluru itulah yang ditarget dengan zikir. Allah, Allah, Allah. Kita tadi bicara target di luar. Kata Rasulullah, inna a'daika, inna a'daika. Musuh terberatmu bukan yang di luar itu, tapi target yang di dalammu ini. Itulah sebabnya semua mursyid mengajarkan kalau zikir mulai dari kolbu, baru dibawakan ke tubuh. Tapi kolbu itu di belakangnya ada lagi, ada fuad. Kalau orang memandang dengan khayal akalnya disebut halu. Wah, itu beliau ngerti itu. Kita diberikan oleh Allah SWT kaidah-kaidahnya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kalau memandang dengan akal ini bisa salah. Memandang dengan otak ini namanya angan-angan. Maka banyaklah orang gila belajar ilmu hakikat sendiri. Dia kira dia ketemu ruh ini enggak ada penjaminnya. Harus ada penjaminnya, minimal silsilah thariqah.
Maka kalau ada orang bermimpi ketemu Rasulullah, itu sudah sumber jaminan. Man ra'ani faqad ra'al haq, yang melihatku betul-betul melihat akan daku. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Gak mungkin halu. Tapi ada sekarang orang katanya bersanad, katanya bertorikot, hizib-hiziban tiap hari, tapi tidak percaya dengan pertemuan ini. Karena dia tidak pernah merasakan, maka dihukumi orang dengan perasaan dia. Loh, dia belajar torikot apa sebenarnya itu? Ya. Nggak usah jauh-jauh torikot yang mudah, torikot Idrisiyah, Ahmadiyah. Ini berkembang banyak di Malaysia dan Singapura. Di seorang muhaddis, Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, itu ada salawat azimiyah, dan di belakangnya Allahumma ijma' baini wa bainahu, ya Allah kumpulkan antara aku dan Rasulullah, baik dalam keadaan tidur ataupun yaqazah, keadaan jaga. Begitu juga ada dalam salawat masyishiyah, ya Allah kumpulkan aku dan dia, baik dalam keadaan tidur ataupun jaga. Ada semua. Oh, itu ulama dulu wali. Sekarang nggak ada yang wali. Ulama dulu mungkin, sekarang nggak mungkin. Kita tanya balik. Ulama dulu itu manusia biasa nggak? Syekh Abdul Qadir Jalani manusia nggak? Apa nabi? Manusia nabi apa manusia biasa? Imam Bahaudin Shah Naqsyaband itu nabi atau wali? Nabi atau wali? Syekh Muhammad Salman Al-Madani itu nabi nggak? Bukan. Manusia deh. Imam Ghazali sama. Sidi Ahmad Tijani manusia juga, bukan nabi. Mana kaedahnya di Quran dan Sunnah? Kalau mereka boleh, zaman mereka bisa, zaman sekarang enggak, mana dalilnya? Oh, ente belum 40. Ada enggak kaedahnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Man ra'ani wa huwa ibnu arba'ina sana. Siapa yang melihat aku dan umurnya 40 tahun, faqad ra'ani. Ada enggak hadisnya? Ada enggak, guru? Enggak ada. Beliau ahli hadis. Enggak ada. Enggak ada kalimat begitu. Dan itu bahayanya sama dengan kalam ahlu kitab ketika mereka percaya dengan Nabi Musa tapi tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Ini jawaban daripada Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Nah, saya kembali. Jadi memandang Nabi, memandang malaikat, memandang arwah-arwah para aulia, itu bukan dengan mata ini, tapi bil kasyaf, dengan kasyaf. Apa arti kasyaf? Ketika mata batin Allah singkapkan. Siapa yang menyingkapkan? Allah. Penjaminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak dijamin Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kasyafnya disebut kasyaf syaitani. Apa penciran kasyaf setan? Setiap kali kasyaf dia merendahkan orang lain. Setiap kali kasyaf dia merasa lebih tinggi dari orang lain. Ini sudahlah enggak kasyaf, sudahlah enggak kasyaf setan, sudah enggak kasyaf robbani, enggak tahu dia kasyaf apa dia. Ya, kasyaf diri-dirinya aja. Enggak percaya semuanya. Tidak bisa membedakan mana yang halu dengan mana yang kasyaf hakiki. Pernah mimpi dikejar ular? Ya, lari nggak? Lari. Mimpi dikejar anjing? Lari. Itu mimpi loh, kenapa lari? Dijawab oleh Imam Ghazali dalam Ar-Risalah Al-Laduniyah. Orang itu ketika mimpi, dia pindah alam. Yang dia lihat di alam itu nyata, tapi oleh orang yang di alam ini tidak nyata. Tapi bagi orang yang di alam itu melihat kita, kita juga dianggap tidak nyata. Makanya Quran turun, Quran dari Lauh Mahfuz, bahasa Lauh Mahfuz. Apa kata Quran? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia itu, ini bahasa sana. Dunia itu main-main. Kamu jangan serius-serius amat.
Harusnya kita kalau ke dunia terhibur, bukan stres. Tadi saya senang sekali Tuan Guru Jaro mensyarah tentang Rabi'ah al-Aslami. Ini sahabat kelas A. Datang ke Rasulullah bukan masalah lapar, bukan masalah pengen kaya, bukan masalah mau buka tambang baru, bukan masalah mau naik jabatan, enggak. Bukan masalah bisnis. Datang ke Rasulullah minta ingin bersamanya dunia akhirat. Itu baru sahabat level A. Itu baru disebut banir ruh, orang yang ruhnya hidup. Kalau enggak namanya orang-orangan. Maka di Quran disebut orang-orangan itu ulaika kal an'am. Itu bahasa Quran. Masih mending saya sebut orang-orangan. Kalau di Quran bahasanya lebih kasar. Mereka itu sama dengan ngeri, binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat, lebih gak bermanfaat. Jangan mau jadi orang-orangan, ya. Maka jalannya cuma satu, al-bab al-Muhammadi, pintu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Akulah kota ilmu. Di kota ada gedung, ada toko, ada perumahan, ada semua fasilitas. Itu fasilitas ruh. Wa aliyun babuha, pintunya Sayyidina Ali. Hadis ini mutawatir, disepakati ulama ahlu sunnah. Maka hampir semua thariqah sufi bermula dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Guru saya Syekh Muhammad Abdul Rabb An-Nazari kalau nyebut Sayyidina Ali lebih sedang menyebut alaihi salam. Tadi juga Tuan Guru Kushairi, beliau bertemu dengan Sidi Abdullah Al-Ghumari. Sidi Abdullah Al-Ghumari itu punya murid beberapa. Saya ketemu, saya sembunyikan saja namanya. Kalau nyebut nama Sayyidina Ali lebih sedang menyebut alaihi salam, alaihi salam. Kata alaihi salam, ya. Ini dalil boleh mengucap alaihi salam kepada bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu enggak perlu kita jadi Rafidah. Cukup kita ahlus sunnah. Tapi ada orang salah faham, kata beliau. Wa hadza laisa bighardil asli. Bertemu ruh para nabi, ruh para malaikat, ruh para wali bukanlah tujuan yang sebenarnya. Ini cuma hamishi, itu cuma pinggiran, faidah. Tujuan utamanya sebenarnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika benar kamu cinta kepada Allah, kalau cinta kepada Allah mesti bersama Allah. Karena kita tidak pernah bertemu Allah. Yang pernah bertemu Allah cuma zat Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Maka pintu menuju Allah hanya pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikutlah aku. Kita tidak bertemu secara fisik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berguru kepada orang yang fisiknya ketemu dengan Rasulullah. Ternyata guru kita nggak ketemu juga. Dia punya guru. Disebut ini silsilah. Ini namanya silsilah riwayah. Riwayah apa? Nafs an-nafs, fulan an fulan, jiwa dari jiwa. Karena secara fisik jasad baginda Nabi sudah wafat. Secara fisik. Tapi bumi tidak berani menyentuh, merusak tubuhnya, apalagi ruhnya. Saya mau tanya, ruh Nabi wafat nggak? Jika secara fisik tidak bisa mengambil ilmu, ruh masih bisa nggak mengambil ilmu? Masih bisa. Makanya di bab setelah ini ditulis Al-Kalam bil Arwah. Judul aja udah seneng saya udah. Berkalam-kalam dengan ruh. Dalilnya ada nggak? Apa ini buat-buatannya
Tuan Guru Jarwo aja ini ya. Kitabnya kan ngeri nih, warnanya udah sebegini ya. Tebel ya. Dalil paling gampangnya mau fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Isra beliau menjadi imam. Makmumnya siapa? Siapa makmumnya? Para anbiya. Status mereka berjasad atau berruh? Boleh dua-duanya, terserah antum ya. Nabi Isa turun, Nabi Musa sudah wafat. Ketika beliau naik dengan buruk, kata beliau, ra'aitu Musa yusalli, bukan ala, fi, yusalli fi qabri. Hadis Sahih Bukhari. Aku melihat, mengintip Nabi Musa. Kan bahasanya begitu. Aku intip Nabi Musa. Ngapain Nabi Musa di alam kuburnya? Yusalli fi qabri. Dia salat di dalam kuburnya. Di dalam kubur, salat masih cari pahala? Maka salat di dalam kubur taqarruban ila rabbil arbab, hanya taqarrub kepada Allah sang pemilik arwah. Nggak cari pahala lagi, nggak cari makom-makom duniawi lagi, dia cuma cari makom indiyah, kedekatan. Para nabi itu semua dulu berdoa, ya Rabb, tolong jadikan kami nabi akhir zaman. Ada 12 riwayat, sering saya bahas ini. 12 nabi yang riwayatnya ada dalam teks hadis berdoa menjadi nabi akhir zaman. Tapi Allah katakan tidak, wahai nabi. Khususnya Nabiullah Musa. Sudah ada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Musa? Baik, jika begitu ya Rabb, jadikan aku umatnya sallallahu alaihi wasallam. Diterimalah doa semua para nabi ini. Maka dibuktikanlah beliau jadi imam, makmumnya semua arwah. Itulah sahnya semua ruh para anbiya disebut al-ummah al-Muhammadiyah. Maka umat al-Muhammadiyah ada yang qabla bi'satih, ada yang ba'da bi'satih. Ada yang sebelum beliau diutus, ada yang setelah beliau diutus. Itu dia. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Sesat nggak nih Tuan Guru? Aman ya? Aman, alhamdulillah.